Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 197 sampai 198 atau episode 223 sampai 224, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Kaisar Yan sejati, Kaisar Tongnan, dan Kaisar Giok tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat sekelompok pemuda tiba. Pada saat yang sama, mereka meninggalkan alam semesta virtual dan menghilang. Tuan Bevin, Wuka berteriak, benarkah Luo Feng lulus level 3? Sekelompok pemuda manusia dari berbagai ras memandang Watchman Bevin. Watchman Bevin tersenyum, ya, baru saja. Bagaimana dengan tingkat 4-nya? Tanya Savage Rongjun. Segera kelompok di sekitarnya menahan napas, Luo Feng yang melewati level 3 sudah cukup tinggi, jika dia melewati level 4 juga, grup mungkin akan hancur. Tidak peduli seberapa besar perbedaannya, seharusnya tidak sebesar itu. Dia tidak berhasil, kata Watchman Bevin. Itu bagus. Kelompok itu menghela nafas lega. Setidaknya dia masih dalam jangkauan mengejar, namun setelah itu banyak dari mereka mulai merasa tidak berdaya. Mereka semua jenius mutlak di alam semesta, dan saat ini mereka dipaksa oleh seseorang, untuk merasa seperti mereka tidak bisa mengikuti. Sebelum datang ke kota Primal Chaos, dia dan aku tidak memiliki terlalu banyak perbedaan dalam kekuatan. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa melewati level 2 dan belum, dia sudah melewati level 3. Jiang Mo menggenggam erat tinjunya. Diselimuti energi kekacauan, kota kuno yang telah ada selama triliunan tahun, kota kekacauan utama. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan rambut panjang. Luo Feng melambaikan tangannya, energi tajam melilitnya dan dia dengan cepat memotong rambutnya ke kondisi aslinya yang pendek. Setelah itu dia melompat turun dari balkon ke gang. Luo Feng, kamu telah berhasil melewati level 2 dan 3. Kamu telah diberi hadiah 6.000 poin dan 2 kesempatan lain untuk mempelajari tablet. Apa rencanamu? Dalam benaknya suara Babatas bergema. Aku sudah melewati level 3. Karena itu yang terjadi, aku memiliki hak untuk pergi mendengarkan prajurit yang kuat memberikan kelas. Luo Feng tersenyum, adapun 6.000 poin, aku tidak bisa menyia-nyiakannya. Hanya karena aku seorang pendatang baru, aku mendapatkan 10 kali lipat dari jumlah yang aku dapatkan. Ketika aku meninggalkan kota kekacauan utama, aku takut mendapatkan poin akan sangat sulit. Poin? Aku hanya bisa memperolehnya sesuai dengan metode perusahaan virtual jagat maya, maka aku harus menyelamatkan mereka. Adapun 2 kali belajar, sudah sekitar 10 tahun sejak aku mempelajari 9 tablet semesta. Karena aku punya banyak pertanyaan sekarang, aku akan menggunakan salah satu dari kesempatan itu hari ini. Luo Feng berjalan di gang, dengan sangat cepat mencapai jalan utama, adapun kesempatan kedua, tidak ada terburu-buru sama sekali. Aku akan menggunakannya di masa depan. Gerakannya seperti kilat, sangat cepat mencapai pintu masuk kediaman pemimpin kota. Wilayah ini sangat luas. Luo Feng mengikuti jalan yang dikenalnya dengan cepat ke gang ruang rahasia besar. Mengikuti rute itu, dia bisa melihat pintu perunggu besar di sepanjang sisinya, dan dia dengan cepat mencapai tempat yang ada kata-kata 9 jagat raya. Tuan Kandeli. Luo Feng membungkuk pada penjaga bermata 3 di depan pintu. Kandeli tersenyum dan mengangguk, setelah itu dia menutup matanya sejenak dan membukanya. Tidak buruk, kamu sudah sedikit membaik, kamu memiliki 2 kesempatan untuk belajar sekarang. Aku siap untuk menggunakannya sekarang, Luo Feng menekankan. Keberuntunganmu bagus, tidak ada orang di dalam sekarang. Kandeli tersenyum dan menunjuk ke pintu perunggu besar di belakangnya. Dengan gemuruh, pintu perlahan-lahan terbuka dan energi kekacauan yang tebal berputar di dalam. Bagian dalamnya tampak sangat kabur. Namun Luo Feng senang, terima kasih, Tuan. Ucap Lu Feng. Kemudian dia bergegas ke ruang pelatihan rahasia. Di dalam ruangan, energi kekacauan berputar di sekitar tablet kekacauan primal besar. Setiap kesempatan untuk mempelajari ini sangat berharga. Meskipun ada banyak orang di kota kekacauan utama, kadang-kadang mengharuskan kami untuk mengantri dan menunggu untuk masuk, namun kadang-kadang hanya ada aku.
Luo Feng segera bergegas berdiri di depan tablet. Pandangannya tertuju pada gambar tablet pertama, gambar tetesan hujan. Gambar itu memiliki 9 tetes, dan bersembunyi di dalamnya adalah kekuatan dan misteri yang luar biasa, segera memikat perhatian dan kesadaran Luo Feng di dalamnya. Pada saat ini, 3 tubuh Luo Feng semuanya terbenam dalam gambar tetesan hujan. Setiap tetes mewakili simulasi yang berbeda dalam pikiran mereka. Namun, hanya ada satu tetes yang tidak lagi menyimpan misteri bagi Luo Feng. Dia telah sepenuhnya melihat dan memahami fondasi satu tetes itu. Gambar tetesan hujan, ada total 9 tetes dan misteri. Ketika prajurit normal mempelajari gambar tetesan air hujan, selama mereka memahami setiap misteri, mereka bisa menggunakannya dan itu akan dianggap berlalu. Namun Luo Feng tidak puas dengan hal itu. Dia ingin mempelajari sepenuhnya fondasinya dan memahaminya sepenuhnya. Misalnya, dalam kertas ujian, ada pertanyaan normal dan pertanyaan tambahan. Menyelesaikan semua yang normal akan mendapatkan 100 poin. Jika seseorang menyelesaikan semua itu dan yang ekstra juga, mereka akan mendapatkan 150 poin. Pemahaman para prajurit normal tentang gambar rintik hujan biasanya hanya akan mencapai level 100 poin. Dan sekarang Luo Feng memiliki nilai sekitar 90 poin terhadap 8 tetes lainnya. Adapun satu tetes, dia telah mencapai level 150 poin. 9 tetes, jika seseorang mengerti semuanya, biasanya mereka bisa melewati level ketiga. Namun Luo Feng memiliki 8 dari mereka mendekati level passing, dan salah satunya sempurna. Apa yang harus aku lakukan sekarang adalah tidak terburu-buru untuk mempelajari gambar hujan gerimis tetapi untuk sepenuhnya mencapai tingkat kesempurnaan untuk gambar tetesan air hujan. Luo Feng sangat jelas tentang apa yang harus dia lakukan. Sementara terbenam dalam tablet 9 jagat, pemahaman besar Luo Feng tentang itu mulai muncul ke permukaan. Saat dia mencapai puncak pemahaman baru, dia tidak bisa menahan senyum. Keluar, tiba-tiba sebuah suara memasuki benaknya. Suara itu semakin keras terus-menerus, bergema terus-menerus dalam benaknya, memaksa Luo Feng untuk bangun dari dunia mimpi mistis di dalam dan menggertakkan giginya dan terbang keluar. Sayang sekali, saatnya lagi. Di luar ruangan, sudah ada 3 orang menunggu. Sayang sekali, kalau saja aku bisa tinggal di sana lebih lama. Luo Feng berjalan di sepanjang gang di luar kediaman. Dia merasakan keinginan untuk kembali. Mempelajari tablet itu adalah perasaan yang terlalu indah. Itu tidak sama dengan studi yang biasanya melelahkan secara mental, tidak ada rasa lelah sama sekali saat menatap tablet. Bahkan ke titik di mana seseorang tidak harus secara aktif mempelajarinya. Tetapi selama seseorang terpikat olehnya, itu saja menyebabkan banyak pemahaman. Saat ini, sejauh 8 keajaiban lain dari gambar tetesan hujan yang bersangkutan, aku seharusnya sudah lewat. Pikir Luo Feng. Jika mereka dianggap berada di level 90 poin sebelumnya, saat ini mereka semua harus 100. Namun, tujuan aku adalah untuk membuat mereka semua berada pada level 150 poin. Ucap Luo Feng tersenyum. Semakin jauh dia pergi, semakin sulit jadinya. Pertanyaan ekstra selalu jauh lebih sulit daripada yang normal. Alasan untuk ini adalah bahwa memahami seluruh panduan dibandingkan dengan hanya menggunakannya, kesulitannya jauh lebih tinggi. Luo Feng menatap langit, dia sudah tidak sesantai ini dalam waktu lama. Melihat langit yang jauh, banyak utas kristalnya berkelok-kelok di antara ruang-ruang, dan ukiran dalam jumlah besar yang kompleks berputar, alam semesta adalah benda yang sangat luas. Hukum-hukumnya sudah jelas bagi orang lain untuk melihat sekarang, namun bahkan dengan itu terungkap, memahami itu masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Tiba-tiba mata Luo Feng berkilau. Akhirnya berhasil. Luo Feng menjadi buram dan bergegas ke tempat latihannya yang tidak jauh dari kediaman pemimpin kota, di dalam ruang istirahat. Sementara itu di dunia dalam internal Luo Feng. Di dalam benua emas yang luas, binatang bertanduk emas seperti gunung hitam dan Luo Feng dengan pakaian hitam klan Mosa, semua menatap langit dengan gembira. Akhirnya menembus ke tingkat penguasa domain. Dari tingkat alam semesta 9 ke tingkat penguasa domain, evolusi normal akan membutuhkan sekitar 500 tahun, pada waktu plus atau minus 100 tahun, tidak ada angka pasti. Dan Luo Feng, menggunakan pengelompokan logam yang optimal, telah meningkatkan evolusi dan ekspansi dunia internal ke efisiensi 56 kali. Secara teori, tahun ke-7 atau ke-8 Luo Feng di kota kekacauan utama seharusnya menjadi tahun terobosan binatang buas.
Namun terlambat 3 tahun. Salah satu alasannya adalah karena evolusi membutuhkan waktu lebih lama. Namun, alasan kedua adalah bahwa itu semua kesalahan Luo Feng. Saat Luo Feng tenggelam dalam studinya selama 10 tahun terakhir, ketiga badan itu berlatih dengan keras. Setiap kali dia bangun biasanya antara 3 sampai 4 bulan sekali. Menelan logam di dunia internal seperti makan seseorang. Itu membutuhkan dosis yang sering. Sama seperti orang normal yang kelaparan selama 3 hari, setelah 3 hari ia masih tidak dapat mengambil semua makanan senilai 3 hari sekaligus. Satu teori menerangkan bahwa, satu asupan logam dalam dunia besar biasanya bisa bertahan selama 1 hingga 2 bulan. Namun, karena studi Luo Feng biasanya memakan waktu 3 hingga 4 bulan, setiap kali ia bangun, ia hanya bisa membiarkannya paling banyak mengonsumsi logam 1 hingga 2 bulan lagi. Ini memperlambat kecepatan evolusi. Belajar Luo Feng sangat penting. Karena Babata tidak berani mengganggunya di masa kritis, ini wajar terjadi. Dan apakah itu Luo Feng atau Babata? Mereka berdua sangat jelas, 30 tahun di kota kekacauan utama ini sangat penting. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk belajar. Adapun keterlambatan 2-3 tahun untuk makhluk bertanduk emas untuk berevolusi, itu masih merupakan hal yang diabaikan. Mempelajari hukum adalah faktor yang lebih penting, kabut dan energi emas yang tak terhitung jumlahnya menutupi benua yang luas. Benua terus berkembang, sejumlah besar benua muncul, butuh beberapa saat untuk semua lempeng tektonik terbentuk sepenuhnya. Semuanya menjadi sunyi. Evolusi dunia internal sukses. Dari panjang dan lebar 9.000 km dari sebelumnya, tiba-tiba diperluas menjadi 100.000 km. Inti Luo Feng di dalam. Dalam intinya, galaksi pusaran air itu indah. Pada intinya adalah lubang hitam besar, dengan 8 lengan dan 8 lubang hitam kecil. Setelah evolusi yang sukses dari dunia internal, segera galaksi pusaran air mulai berubah pada tingkat yang mengejutkan. Lubang hitam tengah bersama dengan 8 lubang hitam lainnya dalam menelan mulai meningkat pesat, planet-planet dan bintang-bintang mulai semuanya tertelan, terutama karena lubang hitam tengah tumbuh lebih besar dan lebih besar, perlahan, bahkan yang kecil lainnya semakin tertarik ke pusat. Menelan, lubang hitam tengah mulai menelan semua yang bisa, semakin besar dan secara bertahap bergabung dengan 8 lubang yang lain. Pada saat ini, galaksi pusaran air telah sepenuhnya menghilang meninggalkan lubang hitam besar. Lubang hitam ekstra besar tiba-tiba hancur berantakan. Seluruh area hitam mulai menyusut di dalam inti, penyusutannya terlihat bahkan dengan penglihatan mata biasa. Lubang hitam ini runtuh, gemetar hati. Dalam sekejap mata, seluruh lubang hitam telah lenyap dan di tempat di mana lubang hitam tengah itu, bola bundar abu-abu telah muncul. Bola bundar abu-abu itu seperti ular penumpahan. Satu lapisan kulit terluar abu-abu terlepas, dan lapisan luar ini mulai mengembang dan mengembang. Lebih besar dan lebih besar. Cangkang luar terus tumbuh, sampai sebesar seluruh inti, dan kemudian tumbuh sampai cangkang bola, bahkan mulai menyatu dengan inti itu sendiri sepenuhnya tanpa suara. Ini menyebabkan inti internal Luo Feng mengalami perubahan khusus. Ketika inti mulai berubah, dua tubuh di dunia internal juga berubah. Binatang bertanduk emas dan klan Mosa secara bersamaan berevolusi. Binatang bertanduk emas yang seperti gunung hitam besar perlahan memperluas sayapnya yang bersisik. Secara bersamaan, perubahan yang mengejutkan mulai terjadi pada seluruh tubuhnya ketika sejumlah besar kabut emas turun rendah dari langit, menyelubungi seluruh permukaan binatang yang bersisik. Ketika tubuhnya terus menyerapnya, orang bisa melihat dengan mata normal, ketika sisik hitam pekat tumbuh dalam ukuran. Tulangnya juga menjadi lebih tebal dan lebih besar, bahkan lebih kental. Cakarnya tumbuh lebih kuat dan lebih tajam. Seperti baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya, ukiran emas tumbuh bersama dengan tubuhnya. Bukan hanya bagian luarnya, tetapi bagian dalam dari binatang bertanduk emas itu juga memiliki perubahan yang bahkan lebih mengejutkan. Setiap sel dan setiap tulang mulai mengalami perubahan yang menghancurkan bumi, perubahan yang terjadi langsung dari esensi di dalamnya. Tingkat alam semesta ke tingkat penguasa domain, itu adalah evolusi besar dalam esensi tubuh. Binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lolongan riang. Tidak jauh dari apa yang baru saja terjadi, kristal kehidupan hitam diisi dengan ukiran emas yang jauh lebih kompleks pada permukaannya mulai menembakkan sinar cahaya keemasan. Ini adalah penampilan sejati klan Mosa. Klan Mosa pada dasarnya adalah kristal kehidupan, energi yang dilepaskan memungkinkannya untuk mengambil bentuk atau bentuk apapun.
Karenanya, evolusi klan Mosa dalam kebenaran adalah evolusi kristal kehidupan. Karena bentuk kehidupan mereka sangat berbeda, evolusi mereka juga berbeda. Untuk bentuk kehidupan daging dan darah, hal utama adalah tubuh berevolusi pada saat yang sama dengan jiwa. Dan untuk bentuk kehidupan energi, inti kehidupan harus berevolusi. Dan inti klan Mosa adalah makhluk dari kristal kehidupan ini. Dengan latihan, kristal kehidupan dapat menyerap lebih banyak energi untuk mengubah tubuhnya. Sama seperti evolusi tubuh manusia, kristal kehidupan ini juga bisa menjadi lebih kuat dan lebih solid dan tahan lama. Namun proses evolusinya juga mengalami hambatan. Dibutuhkan kemauan keras, kristal kehidupan, energi genetik dan banyak faktor lain yang bekerja bersama untuk menerobosnya. Namun klan Mosa Luo Feng tidak seperti yang lain. Karena inti dari klan Mosa ini bukanlah kristal kehidupan, bahkan jika ini dihancurkan, ia masih bisa beregenerasi. Tiga tubuh utama Luo Feng tidak penting karena mereka semua bergantung pada inti utama di dalamnya. Selama itu baik-baik saja, mereka tidak akan mati, tetapi jika itu dihancurkan, tiga tubuh besar itu akan mati. Saat ini jiwa inti utama telah menembus ke domain Lord level 1. Karenanya, ketiga badan itu semua bisa berlatih ke tingkat itu. Satu-satunya yang bermasalah adalah tubuh fisik. Tubuh manusia di bumi memiliki evolusi yang sangat lambat. Adapun kristal kehidupan, itu bisa berkembang sangat cepat dengan penyerapan energi tanpa batas. Namun, binatang bertanduk emas berevolusi paling cepat. Setelah beberapa jam, kristal kehidupan hitam yang berputar mulai mengeluarkan suara. Seluruh kristal kehidupan telah menyusut ukurannya. Dari dalam kristal, sejumlah besar energi hitam dipancarkan dan kemudian membentuk seseorang, yaitu Luo Feng berpakaian hitam. Kota kekacauan utama, Luo Feng berada dalam ruang istirahat kuartal pelatihannya. Tuan Domain. Mata Luo Feng berkilau, tidak heran para pedagang budak tidak memiliki budak tingkat penguasa domain. Dari tingkat universe ke tingkat penguasa domain, galaksi di dalamnya akan sepenuhnya ditelan oleh lubang hitam. Ini bukan keajaiban. Ini adalah bola bundar abu-abu yang ada di dalam inti internalnya ketika dia berevolusi, yang mewakili langkah menuju level penguasa domain. Titik ajaib itu, meskipun itu sangat kecil, namun itu sangat berat. Dalam teorinya, sebagai titik yang sangat kecil yang terbentuk dari menelan galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dunia internal akan diproduksi dan dipelihara. Ini adalah proses penguasa domain level 1 hingga 9. Setelah pengasuhan berhasil, perubahan akan terjadi tepat pada intinya dan dunia di dalamnya akan membentuk dunia yang benar. Itu akan menjadi level penguasa sektor. Penguasa sektor, dengan dunia sejati di dalam dirinya, dapat pada satu gelombang memiliki kekuatan dunia itu sendiri. Dunia penguasa sektor sebenarnya bisa memungkinkan orang untuk bertahan hidup, menyimpan barang, dan lain-lain, mirip dengan dunia nyata. Namun dunia internal binatang bertanduk emas itu istimewa, karena setiap makhluk hidup atau benda yang ditempatkan di dalamnya akan dicerna. Jika terlalu banyak ditempatkan di dalam dan itu tidak bisa mencernanya, ruang internal akan meledak darinya. Dan dunia internal ini secara bertahap akan tumbuh kembali menjadi utuh. Sampai tingkat penguasa sektor, ini adalah saat dunia internal akan mengalami perubahan esensinya. Hanya pada waktu itu dapat memungkinkan manusia dan barang-barang untuk ditempatkan di dalam. Dan sekarang, itu hanya memungkinkan tubuh Luo Feng untuk masuk. Bakat binatang bertanduk emas luar biasa. Memori yang diwarisinya bahkan lebih mengejutkan, dan umurnya 10 kali lipat dari penguasa sektor manusia. Namun setelah beberapa generasi binatang bertanduk emas, masih sangat sulit bagi mereka untuk terobosan menuju abadi. Banyak yang mati di puncak penguasa sektor. Luo Feng memahami satu hal selama evolusi menjadi penguasa domain sebelumnya. Seseorang harus tahu, agar penguasa sektor menjadi abadi, seseorang harus menghancurkan dunia internalnya dari belenggu, menyatukannya dengan celah-celah di dalam ruang semesta itu sendiri, dan membentuk ruang yang stabil dan kuat menjadi negara dewa. Menghancurkan belenggu. Belenggu ini adalah titik ajaib dari sebelumnya. Titik ini akan terus menjadi lebih padat saat tumbuh, semakin padat. Oleh karena itu mematahkannya akan sangat sulit. Namun binatang bertanduk emas itu bahkan lebih keras, 10 hingga 100 kali lebih keras daripada manusia. Karena binatang bertanduk emas itu secara alami memiliki titik ajaib sejak lahir, inti utama di dalamnya akan membangun dunia internal.
Oleh karena itu, ketika Luo Feng mencapai tingkat penguasa domain, ketika galaksi-galaksi di dalamnya hancur ke dalam lubang hitam, dan membentuk titik, titik ini benar-benar menembus cangkangnya dan menyatu dengan inti utama. Seiring waktu berlalu, titik menjadi satu dengan inti utama itu sendiri. Ini karena mereka awalnya satu tubuh. Inti utama setelah sekering bahkan lebih padat, jauh lebih padat daripada titik manusia normal. Penguasa domain level 1 binatang bertanduk emas. Dunia internalnya memiliki panjang dan lebar 100.000 km. Luo Feng berseru, ketika mencapai tuan sektor, akan seperti apa itu? Semakin besar ruang internal, semakin baik. Namun itu juga menyatakan bahwa inti utama di dalamnya bahkan lebih solid. Ketika Luo Feng mencapai penguasa sektor level 9, melawan inti utama yang tak tergoyahkan, dia akan tahu mengapa generasi binatang bertanduk emas tidak berdaya melawannya. Menghancurkan belenggu. Aku harus membentuk negara dewa dengan dunia internal dan ruang aku sendiri. Namun ini hanya persyaratan terakhir untuk menjadi abadi. Ada banyak sebelumnya. Luo Feng menggelengkan kepalanya, menjadi abadi, aku hanya di tingkat tuan domain sekarang. Jaraknya masih sangat jauh, aku akan perlahan berlatih. Lian Luo yang menciptakan darah mengambang, ia menjadi abadi dalam waktu kurang dari 100.000 tahun, dan segera mendapatkan gelar resmi. Apakah mungkin bahwa meskipun aku memiliki 10 kali umur Raja Sektor Manusia, aku tidak bisa menjadi abadi dengan itu? Dengan pemikiran itu, Luo Feng tertawa. Hidup, hanya memiliki satu inti dan satu dunia internal. Tiga tubuh Luo Feng berbagi satu inti dan satu dunia internal. Mereka tumbuh bersama dan jatuh bersama. Tuan, ada seseorang di sini untuk menemuimu. Sebuah suara elektronik bergema di tempat latihan. Luo Feng bangkit dan berjalan keluar dari ruang istirahat. Membuka pintu ke ruang tamu, di luar berdiri seorang wanita jangkung mengenakan jubah hitam, pupilnya ungu. Prajurit berjubah hitam, pikir Luo Feng. Luo Feng, selamat telah melewati level 3 jembatan surgawi. Wanita berjubah hitam tersenyum, di kota kekacauan utama, selama seseorang melewati lantai 3, itu menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai tingkat tertentu dalam studi tentang tablet. Dengan demikian, mereka telah mendapatkan hak untuk mendengarkan pelajaran dari pemimpin sekte. Ini adalah 18 pemimpin subsekte di 9 sekte semesta dan informasi mereka. Kamu dapat pergi ke siapapun dari mereka untuk mendengarkan kelas mereka. Setelah itu, dia menyerahkan sebuah buku hitam dengan permukaan setebal ibu jari. Terima kasih. Luo Feng menerima beberapa saran, meskipun kamu bisa pergi ke siapapun untuk mendengarkan, kunjungan pertamamu dan siapa yang kamu pilih sangat penting. Wanita berjubah hitam itu menekankan, aku percaya bahwa buku itu menjelaskan perincian di dalamnya, aku tidak akan berbicara lebih banyak. Luo Feng mengangguk, mengikuti yang dia saksikan ketika utusan pemimpin kota ini pergi. Dengarkan kelas. Tidak ada terburu-buru sekarang. Setelah dia baru belajar keras selama 10 tahun, melewati 2 level terus-menerus, ditambah dia baru saja menerobos ke level tuan domain. Pada saat gembira ini, Luo Feng benar-benar ingin berbagi segalanya dengan keluarganya. Matanya dipenuhi dengan antisipasi, sudah lama sejak aku mengunjungi keluarga aku harus pergi melihat mereka. Jaringan semesta virtual, Benua Ganwu. Kota Mengka Benua Ganwu adalah kota yang sangat besar, lebih besar dari Pulau Gunung Naga Hitam sebanyak 10 kali. Perusahaan Pinghai dianggap sebagai perusahaan yang lebih besar di kota ini, peringkat di antara 100 besar. Gedung pencakar langit, tingkat 86, ruang rapat perusahaan Pinghai. Bagaimana kabarmu? Senang bertemu dengan kamu, Nyonya Luo. Merupakan kehormatan bagi aku juga, untuk dapat bertemu dengan Kepala Biro Stasiun Mengka, Botelai, perusahaan virtual semesta jagat maya. Mengenakan jubah Cina merah, Susin berjabatan tangan dengan seorang pria berhidung tajam tinggi dan besar. Keduanya duduk di kedua ujung meja konferensi di dalam ruang pertemuan. Secara akurat, itu Kepala Biro Botelai Si. Pria berhidung tajam itu tersenyum, haha, aku yakin pembicaraan ini seharusnya tidak terlalu menekan Nyonya Luo. Suamimu adalah anggota tingkat tinggi dalam perusahaan virtual semesta jagat maya kami. Perusahaan Pinghaimu yang menjadi salah satu perusahaan andalan kami memiliki banyak manfaat untukmu. Susin tersenyum, suamiku mungkin pemegang saham mayoritas tapi aku yang memutuskan segalanya. Nyonya Luo, apapun yang ada dalam pikiranmu, berbicaralah. Botelai tersenyum,
jika semua orang hanya mengatakan pikiran mereka, apapun dapat didiskusikan. Pertama, perusahaan ini harus dikendalikan oleh aku. Su Xin menekankan. Nyonya Luo, Bo Telai tersenyum, kamu harus tahu bahwa perusahaan virtual jagat maya kami, ketika kami membeli perusahaan dengan potensi seperti itu, kami harus memiliki sejumlah saham pengendali. Yang terendah yang pernah kami datangi masih 51% dari saham. Aku mengerti. Aku hanya mengatakan bahwa perusahaan masih harus dijalankan oleh aku. Perusahaan kamu tidak dapat mengganggu operasi, tetapi hanya dapat menikmati manfaat dan pengembaliannya, kata Su Xin. Bo Telai mengangguk, lanjutkan. Aku yakin kamu juga tahu. Su Xin tersenyum, perusahaan Ping Hai kami memiliki 3 bisnis utama. Yang utama adalah rantai manajemen restoran, yang kedua adalah investasi keuangan, yang ketiga adalah real estate. Hanya adik laki-laki aku Luo Hua, bahkan bank pertama di dunia bahkan telah mengirim orang untuk memburu dia sebelumnya. Kemampuan untung ini, kamu seharusnya sudah tahu. Kemampuan investasi perusahaan Ping Hai, aku sangat jelas. Bo Telai tersenyum, ini juga alasan dibalik perusahaan aku memberi kamu 6 kali lipat dari harga biasanya. Tidak, aku perlu 12 kali. Su Xin memandang Bo Telai, aku percaya Bo Telai harus memahami kompleksitas di balik bisnis restoran Ping Hai Company aku. 12 kali. Jelas tidak. Bo Telai menggelengkan kepalanya. Tuan Bo Telai, Su Xin baru saja akan terus berbicara. Tiba-tiba dia menundukkan kepalanya untuk melihat pergelangan tangannya. Di atasnya sebuah pesan kecil muncul di layar, dia tidak bisa menahan senyum dengan gembira, dia akhirnya kembali untuk mengunjungi. Setelah beberapa saat, pada tingkat yang lebih tinggi dari perusahaan Ping Hai, sekelompok orang dengan penuh semangat mengirim Departemen Investasi Ganwu dari perusahaan Jagat Maya. Niat Nyonya Luo sangat aku pahami. Bo Telai tersenyum, namun 12 kali tidak mungkin, mohon dipersiapkan secara mental. Adapun statistik yang telah kamu berikan kepada aku pasti akan memberikannya kepada kepala aku. Terima kasih. Su Xin tersenyum. Bo Telai pergi setelah itu diikuti oleh beberapa stafnya. Di luar gedung, ada berhenti kapal alam semesta berbentuk ramping datar, pintu kabin terbuka dan 8 pria bertanduk tunggal lapis baja menerimanya dengan hormat. Bo Telai mengambil tongkatnya dan terbang ke kapal, pengawal mengikuti dan pintu kabin ditutup dan kapal cepat pergi. Kakak Su, bahan-bahan yang dipesan restoran kami. Berdiri di samping Su Xin adalah seorang wanita berambut pendek, dia berteriak. Aku punya masalah lain, aku akan membiarkanmu menangani urusan perusahaan, perintah Su Xin. Ya, wanita berambut pendek itu menjawab. Su Xin melambai ke langit. Segera sebuah kereta yang ditarik oleh kuda-kuda bersayap mulai turun dari atas. Su Xin segera melompat, pergi ke titik teleportasi. Sang kusir menggerakkan tali kekang, kuda-kuda bersayap itu segera berangkat. Dunia maya, Pulau Gunung Naga Hitam di Teluk Bintang 9. Ayah, sekarang di Teluk Bintang 9, seluruh wilayah timur adalah milik kita. Kita telah merekrut desainer terbaik dan meminjam dari banyak konstruksi alam semesta untuk dibangun. Seorang lelaki berpotongan bersih dengan suara tegas namun ramah menunjuk ke arah konstruksi sekitarnya yang seperti istana kekaisaran. Tidak buruk. Luo Feng mengangguk. Luo Ping, ibumu belum kembali. Tanya Luo Feng. Aku sudah memberitahunya, hanya sekarang kantor pusat perusahaan berada di benua Ganwu, dan dia harus pergi ke sana setiap hari. Kamu hampir tidak pernah kembali, maka dia memindahkan titik penampilannya ke sana dan tetap di perusahaan. Luo Ping mengatakan, dalam keadaan normal, titik penampilan seseorang di alam semesta maya akan menjadi rumah tempat tinggal. Namun Su Xin telah menetapkannya sebagai perusahaannya. Dia tetap di perusahaan. Luo Feng menyesal tentang fakta bahwa hanya kembali sekali dalam waktu yang lama. Ayah, Luo Hua menunjuk ke rumah-rumah mewah yang jauh, karena kamu tinggal di sini, seluruh nilai tanah dari Teluk 9 distrik telah melonjak. Tempat tinggal kecil ini sebagian besar telah dijual kepada orang-orang dengan status. Dan tokoh-tokoh ini, mereka ingin sedekat mungkin denganmu, setelah semua kamu dianggap dalam bidang bintang Gunung Naga Hitam sebagai seseorang yang menonjol. Hah? Luo Feng tertawa kaget. Benar, sebagai anggota dari daerah awal absolut di perusahaan alam semesta virtual, pemimpin pengawalnya adalah penguasa sektor yang diakui oleh hukum asal. Dalam hal posisi, Luo Feng bahkan lebih tinggi dari Kaisar Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Bahkan yang abadi di belakang Kekaisaran Gunung Naga Hitam, harus menunjukkan rasa hormat kepadanya.
Medan bintang kecil, hanyalah sebuah titik di alam semesta yang luas. Sekelompok tokoh yang kuat dan kaya ingin lebih dekat dengan Luo Feng yang sama sekali tidak aneh. Tuan Luo Ping. Di kejauhan, seorang lelaki gemuk botak dengan hewan peliharaan setinggi 3 meter, dengan 2 bawahan di belakangnya, berjalan dengan riang, melihat Luo Ping, dia berteriak dengan penuh semangat. Baekson. Luo Ping tertawa dan berteriak. Pria gemuk botak ini, memiliki sisik di atas kepalanya, terkejut ketika melihat Luo Feng, Tuan Luo Ping, pria ini. Ini ayahku. Jawab Luo Ping tersenyum. Ah, Tuan Luo Feng. Pria gemuk botak itu membungkuk dengan hormat, dia membungkuk sampai wajahnya mencapai perutnya yang gemuk, setelah itu dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Luo Feng, ini kehormatan aku untuk bertemu dengan kamu, aku baru saja pindah di sini 8 tahun yang lalu, aku selalu mengidolakan Tuan Luo Feng, aku tidak berharap dapat bertemu kamu hari ini, itu, benar-benar suatu kehormatan bagi aku Baekson. Luo Feng tersenyum, bagaimana kabarmu Baekson? Ah, Baekson ini segera sangat bersemangat wajahnya memerah. Ayah, ibu sudah kembali. Luo Ping menunjuk ke udara. Su Xin. Luo Feng berbalik untuk melihat. Di udara, Su Xin duduk di gerbong dan perlahan-lahan turun. Su Xin. Luo Feng segera berlari. Su Xin yang berada di gerbong menatap Luo Feng, beberapa air mata muncul di matanya, dia menunggu sampai gerbong sepenuhnya turun sebelum melompat dan mendarat di rumput. Setidaknya kamu tahu bagaimana untuk kembali. Su Xin menatap Luo Feng. Luo Feng menyesal. Berapa lama sejak kamu terakhir kembali? Su Xin menatapnya, Luo Feng merasa tidak enak untuk menjawabnya. 10 tahun. Kamu belum kembali dalam 10 tahun. Su Xin tidak bisa menahan amarahnya, aku tahu kamu belajar di kota kekacauan utama, tetapi kembali sesekali untuk mengunjungi anak-anakmu, aku, orang tuamu, apakah itu begitu sulit? Maaf, kata Luo Feng pelan. Iya benar, 10 tahun. Masa studi terbarunya di kota kekacauan primal adalah 3 tahun 9 bulan, dan karena waktu mengalir lebih lambat di alam semesta primal, 3 tahun dan 9 bulan di sana setara dengan lebih dari 10 tahun di alam semesta yang sebenarnya. Dan waktu alam semesta virtual mengalir sesuai dengan alam semesta yang sebenarnya. 10 tahun. Su Xin menatap Luo Feng. Baiklah. Luo Feng dengan lembut mengulurkan tangannya untuk memeluknya, aku berjanji akan kembali setiap tahun di masa depan, kecuali sesuatu yang istimewa terjadi. Su Xin mengangguk. Dia hanya ingin mengingatkannya, sebagai baru-baru ini lebih dari 30 tahun, apakah itu bumi atau keluarga Luo, mereka semua mengalami perubahan besar. Sama seperti bagaimana orang-orang di bumi memperoleh status dalam galaksi Bima Sakti dan kekuatan keluarga Luo semakin kuat, semua orang jelas ini semua karena Luo Feng. Luo Feng adalah anggota inti dari perusahaan semesta virtual, salah satu dari 5 leviatan sebesar umat manusia. Ayo, mari pulang, kata Luo Feng. Rumah. Su Xin mengangguk. Ketiganya langsung menuju rumah, Su Xin melirik pria gemuk, berkata dengan lembut, Baekson berlemak itu memiliki lebih dari 30.000 planet kehidupan, mengendalikan lebih dari 1 triliun budak manusia. Dia adalah seorang pedagang budak besar, dia mungkin tampak sungguh-sungguh dan bodoh tapi dia ganas. Ah! Luo Feng terkejut ketika dia melihat ke atas. Orang gemuk itu memiliki lebih dari 30.000 planet kehidupan. Bukankah dia bahkan lebih kuat dari keluarga Nuolan San sebelumnya? Di depan rumah kita secara alami dia sangat rendah hati, sangat ramah. Su Xin melirik jijik, Luo Ping, jangan terlalu banyak bergaul dengan orang-orang seperti itu. Ya, ibumu benar, Luo Feng mengangguk. Dengan perbedaan status, visi dan perspektif mereka juga berbeda. Dulu ketika mereka hanyalah sosok kecil bumi, mungkin keluarga Nuolan San adalah hal yang besar, Baekson, tingkat pedagang budak ini adalah sesuatu yang harus ditakuti. Namun sekarang, dengan pemimpin pengawal Luo Feng sebagai penguasa sektor, dengan perintah, ia dapat dengan mudah menghancurkan keluarga dengan kekuatan di dalam bintang kecil ini. Ayah, Ibu, kita harus mengenal sedikit dari semua jalan kehidupan. Luo Ping tersenyum. Kamu benar-benar berbeda dari adik laki-lakimu. Luo Feng tidak bisa tidak berseru. Saudara ketiga. Suara ledakan terdengar dari tidak terlalu jauh. Ini saudara kedua. Mata Luo Feng berkilau. Sejak terakhir kali ia mengunjungi distrik Teluk Bintang 9, sudah lebih dari 10 tahun. Pulang ke rumah, Luo Feng menemukan, keluarganya sudah dianggap sebagai keluarga besar sekarang,
bahkan cucu-cucunya, banyak yang telah membangun keluarga mereka. Banyak hal dalam galaksi Bima Sakti mengenai keluarga Luo, semua dikendalikan sebagian besar oleh putranya yang besar Luo Ping dan Su Xin. Untuk putra bungsu Luo Hai, dia adalah seorang fanatik seni bela diri. Mengejar batas-batas kemanusiaan, menjadi pejuang yang kuat di alam semesta. Untuk apa? Satu untuk mimpinya sendiri, yang lain untuk keluarga dan rumahnya. Luo Feng tinggal di Teluk Bintang 9 selama 3 hari sebelum ia mengembalikan kesadarannya kembali ke kota kekacauan utama. Satu-satunya hal yang mengecewakannya adalah, dia tidak bertemu Hong. Dari apa yang dikatakan Dewa Guntur, Hong tampaknya menjalani pelatihan yang sangat penting, memblokir semua pesan dan panggilan, benar-benar tidak dapat dikomunikasikan. Level 89 Perusahaan Ping Hai. Su Xin berdiri di depan jendela berukuran penuh, mengamati kota yang indah dan besar. Tiba-tiba terdengar ada yang mengetuk pintu. "Masuk!" teriak Su Xin. Seorang wanita bertubuh pendek dan berbaju seragam berjalan masuk sambil tersenyum. "Kakak Su, bagaimana 3 hari terakhir?" Su Xin tersenyum. "Kakak Su, ini adalah dokumen yang dikirim Bo Telai." Wanita berambut pendek menyerahkannya. Su Xin menerimanya. Perusahaan semesta virtual, itu dipisahkan menjadi Departemen Bisnis dan Bela Diri. Tentu saja kedua anggota eselon atas milik inti, eselon atas dalam inti, mereka adalah badan pemerintahan yang benar. Bisnis, adalah sisi yang sangat penting dari perusahaan jagat maya. Namun di dunia jagat maya ini, bahkan perusahaan jagat maya tidak melakukan semua bisnis untuk menangani diri mereka sendiri. Karena mereka sangat jelas, jika mereka memonopoli segalanya, itu akan berdampak buruk dan membatasi ekonomi, mempengaruhi dan membatasi aliran ekonomi di realitas itu sendiri. Menciptakan lingkungan pasar yang adil, hanya dengan demikian negara adidaya yang sebenarnya akan bersedia mengeluarkan uang. Jika itu tidak adil, monopoli, para leviathans dan kekuatan besar, siapa yang berani berinvestasi di tempat ini? Karenanya, di alam semesta virtual, ada banyak jenis perusahaan dan organisasi yang bersaing dan lain-lain. Dan beberapa perusahaan yang sangat kuat biasanya akan dibeli oleh perusahaan besar. "Kakak Su, Bank Pertama Jagat Raya juga telah setuju untuk membeli perusahaan kami, dan kondisinya sangat baik, mengapa kamu memutuskan untuk segera menolaknya?" Wanita berambut pendek itu berbicara. "Aku tidak khawatir tentang uang tunai." Su Xin menunduk untuk membaca dokumen. Sejak itu, mengapa memutuskan untuk melakukan pembicaraan dengan perusahaan alam semesta virtual? Wanita berambut pendek itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Xin tertegun. "Aku sangat ingin tahu." Wanita berambut pendek bertanya dengan tulus. "Kakak Su, aku sudah mengikuti kamu selama hampir 40 tahun, setiap langkah kami dalam pengembangan, bahkan menciptakan rantai F dan B sesuai dengan budaya Cina kami, banyak anggota di dalam dilatih di bumi. Dengan hambatan di sekitar infrastrukturnya, membuat orang lain sulit untuk ditiru. Rantai Ping Hai kami, namanya telah lama didirikan. Dan dengan modal yang besar, dan penyatuan dengan Tuan Luo Hua yang bertanggung jawab atas Departemen Investasi Modal, jumlah yang kami hasilkan, dengan Tuan Luo harus pengembalian 2 kali lipat, tingkat pendapatan ini sangat cepat, laba kami sangat luar biasa. Itu ditambah negara semesta Ganwu, karena Tuan Luo Feng, memberi kami dukungan dan perlindungan, ekspansi kami pasti tidak punya masalah, tidak perlu menjual saham kami kepada orang lain. Benar, Su Xin mengangguk. Memasuki dunia maya dan awal, sudah hampir 40 tahun, bisnis ini mirip dengan anak lain, bagaimana dia tahan untuk membaginya dengan orang lain. Namun itu berbeda, Su Xin berkata dengan lembut, perusahaan alam semesta virtual dan bank pertama semesta benar-benar berbeda. Apa bedanya? Wanita berambut pendek itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena, suamiku ada di perusahaan jagat maya. Su Xin berbalik, melihat melalui jendela kaca, ke langit di luar. Luo Feng sangat luar biasa dan kuat, di bumi, dia yang paling luar biasa. Namun, karena itu ia tertinggal jauh di belakang. Seperti saat ini, ia tidak kembali selama lebih dari 10 tahun. Wanita berambut pendek itu membuka mulutnya lebar-lebar, tak bisa berkata-kata. Luo Feng adalah kebanggaan bumi. Namun untuk keluarga Luo Feng, dia memang meninggalkan mereka. Aku tidak menyalahkannya, aku bangga padanya. Su Xin melihat keluar, tersenyum, satu-satunya adalah, aku tidak ingin dia meninggalkan aku lebih jauh dan lebih jauh di belakang. Aku berharap, untuk dapat berdiri di sisinya, semakin dekat semakin baik. Kakak Su, wanita berambut pendek itu ingin berbicara,
tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Menjadi bagian dari perusahaan jagat maya, aku juga akan menjadi anggota dalam jagat maya. Susin tersenyum, selama aku dapat membuat bisnis ini mencapai tingkat yang cukup tinggi, aku akan diserap juga sebagai inti internal anggota. Ketika waktu itu tiba, aku juga akan bisa memasuki Gunung Yuxian. Anggota inti, wanita berambut pendek terkejut. Dia tidak berharap tujuan kakak Su setinggi itu. Satu hal yang benar-benar kuharapkan, adalah berada di Gunung Yuxiang, bertemu dengan Luo Feng. Kata Susin pelan. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak. Sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.